wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, jaiz bagi Allah, wajib bagi Rasul, mustahil bagi Rasul, jaiz bagi Rasul. Eta nu pertama kudu diajarkeun dikanyahokeun. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Yang pertama kewajiban kepada manusia itu mengenal Tuhannya secara yakin. Isi mengenal Tuhan secara yakin eta minimalna nyaho karena aqaid anu 50 ya. Wajib bagi Allah 20, mustahil bagi Allah 20, jaiz boleh bagi Allah 1. Wujud gidang bako eta wajib. Adam hudus fana nepikeun ka seterusna eta mustahil. Yang jaiz fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Mengerjakan yang Allah kehendaki atau meninggalkan yang Allah kehendaki, itu namanya boleh. Allah mau bikin manusia boleh, mau enggak boleh. Allah mau menciptakan langit, bumi, dan isinya boleh. Allah mau tidak menciptakan boleh. Adanya kita itu, dunia, makhluk, beserta kabeh, adanya itu mungkin sifat jaiz gitu. Jaiz bagi Allah. Seseorang sakit terus dia berobat. Allah mau bikin sembuh boleh. Allah nggak bikin sembuh boleh. Nggak ada yang bisa maksa. Itu sifat jaiz. Mengerjakan apa yang Allah mau atau meninggalkan apa yang Allah tidak mau. Terserah Allah. Jaiz bagi Rasul 4, sidik, amanah, tabligh, fatona. Bahwa Rasul itu benar, jujur, tidak akan bohong apapun. Tabligh, menyampaikan sifatnya. Jadi apa yang disampaikan ku Rasulnya itu memang harus disampaikan. Terus amanah, terpercaya, tidak akan bohong. Quran yang segitu tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangkan. Nah, anu wajib disampaikan ya sampaikan, tidak lebih tidak kurang. Amanah ngaranna. Itu salah satu sifat Rasul. Wajib ada di Rasul. Sehingga jelema lamun geus boga kos itu, wah berarti geus hebat. Paribasa teh nitip duit kurang, nitip omong leuwih. Tapi Rasul mah enggak. Jika Allah gitu guys. Terus fatona, cerdas Rasul itu. Bukan pintar belajar, bukan. Cerdas. Artinya di mana waktu butuh apa memang ayah gitu. Rasul kan nggak pernah belajar baca, belajar nulis, tak pernah. Tapi cerdas, artinya di mana saatnya dibutuhkan nya itu nu keluar gitu. Jadi selalu right man on the right place gitu. Apa yang diucapkan memang saat itu dibutuhkan untuk itu. Ada di tempat yang tepat. Itu bukan dapat belajar, dapat dari wahyu ya Allah. Sepintar-pintarnya orang, kadang kan boga ada sesuatu yang dia tidak bisa kendalikan. Karena kejiwaannya mungkin terganggu. Macam marah. Ketika seorang sedang marah, maka kejiwaan terganggu. Maka gelar Profesor Dr. SH, MH, Hum terus, KB. Lamun geus marah. Karena kejiwaannya terganggu. Jadi intelektualitas leungit. Macam salahnya bicarakan pamajikan, ngadadak goblok. Sarajana kiai gitu. Ngadadak jadi goblok. Barang bicarakan ku pamajikan ngahene. Makanya sifatnya KBG itu kejiwaan kan. Dari sidik, amanah, tabligh. Itu kejiwaan. Ada yang satu berhubungan mungkin dengan intelektualitas, naon fatonah itu. Kecerdasan. Artinya manusia eta kan berarti peran utama itu kejiwaan anak. Kalau mau jadi orang baik, kejiwaan, bukan intelektualitas. Butuh hiji doang dina sifat Rasul, sidik, amanah, tabligh, fatona. Meskipun itu dina di Rasul KBG kejiwaan ya. Tapi ketika nempel di manusia, fatona itu kecerdasan, kepintaran gitu kan. Intelektualitas itu harus dicari kan. Dipelajari, menang belajar. Ini 3:1 kan loba 3. Jadi kejiwaan, maka lo baca lemah pintar tapi itu benar karena kejiwaannya kurang. Mungkin dia intelektual, mungkin dia adalah akademisi, tapi karena itu dilatih kejiwaan ya susah. Kos tadi gitu. Gelarnya nggak buat, tapi mengges marah kebun binatang disebutan. Maka dalam satu hadis Nabi ceritakan jelema nu kuat eta lain sekali gaplok lain. Tapi orang yang bisa menahan amarahnya ketika dia mampu untuk marah. Berarti nyana bisa mengendalikan kejiwaan. Kenapa banyak intelektual tapi bunuh diri?
Di Amerika itu kan angka bunuh diri tinggi, padahal angka pendidikan tinggi. Kenapa bisa terjadi kos gitu? Ya karena itu kejiwaannya tidak bisa menguasai. Logikanya bagus, pinter, gelarnya berempet, cuman tidak bisa mengelola kejiwaan anak. ESQ gitu deh, bukan IQ doang. Karena semua nabi utusan Allah, kata ESQ-nya tilu gitu kan. IQ-nya hiji dari semua sifat sidik, amanah, tabligh, fatona. Meskipun tadinya lamun di para nabi tentu semua itu bukan hasil mikir, tapi itu hasil wahyu ti Allah. Kan lamun cek urang mah pinter kan yang mikir dari urang mah. Karena urang mah lain nabi mau menang wahyu, otomatis harus melalui olah pikiran. Tadi benar tadi jiwaiku sidik amanah tabligh ya. Itu kan artinya orang tuh sebelum tingkat kecerdasan secara akal harus jujur dulu, harus sesuai dulu. Jadi kejiwaan heula tah diulinkeun sebelum kecerdasan IQ gitu. Nah, orang sekarang kan kebanyakan mementingkan kecerdasan rasio, tapi kecerdasan jiwana itu dipikirkan. Maka loba jelema pintar tapi itu benar. Pendidikan orang tuh ya memang sistemnya gitu. Mengejar nilai. Sok di sekolahan jelema mengejar nilai. Tapi di pesantren mah ngejar nilai. Si anak bisa anak henteu keur ngaji, yang penting kan geus di imah kumaha. Nah, buat jelema pinter keur di kobong nama, tapi barang di imah teu naon-naon. Pendidikan teh eta sebenarnya. Jadi judulnya pendidikan itu. Kalau sekadar mengejar nilai, sebenarnya itu pembelajaran. Belajar mengajar, bukan mendidik. Kan mendidik mah lebih karena kejiwaan anak berarti. Makanya sebenarnya bahasa itu menunjukkan supaya jelema teh ketika magahan atau naon ngajar gitu ya, entah di lembaga pendidikan manapun untuk didahulukan moralnya teh itu, kejiwaan itu, psikis, ESQ nah. Tapi kenyataan kan kuarik gitu. Orang nggak punya sopan santun sama gurunya. Diberi nilai jorek, mobil ada kempesan. Coba ada kumaha, ayo. Ya kan? Jadi yang mereka kejar itu nilai. Tanyakan ke jelema sukses. Anu kuari bener-bener sukses. Apakah kecerdasannya tenang berhiji lain? Sanu pernah orang nyawa jago bisnis. Bob Sadino pernah sekolah. Ayo. Yusuf Hamka karena boga tol. Lulus kuliahnya beberapa kali kuliah baik lulus. Maka pernah ngadengikeun tanyaan teh kebahagiaan sebenarnya itu lain apa yang kita miliki, kita pengen kita miliki gitu. Kita pengen apa terus miliki itu nomor 5. Nomor satunya mah ketika nuku urang lakonan teh aya dina ridho Allah gitu ngomongnya. Saya nggak pingin orang tuh pintar gitu. Yang penting dia benar. Artinya sudah dibuktikan lah oleh banyak. Kunon Adi Ginanjar terus mempopulerkan ESQ. Karena jelema loba teuing make rasio, tidak pakai hati gitu loh. Maka masrahkeun anak kurang di sakola wungkul itu belum cukup. Boro-boro mahi cukup deh ente. Guru bari sina ngaji, sina belajar ngaji. Itu salah satu kita akan buktinya tadi diajarkan dina sifat Rasul itu kan begitu. Cerdas itu nomor 4. Nomor 1 jujur, menyampaikan apa yang perlu disampaikan, artinya tahu waktu yang tepat, kapan harus ngomong, kapan harus diam, kapan harus gerak, kapan harus cicing gitu. Terus nomor amanah, bisa dipercaya. Sok dina urusan nanaon. Lamun teu amanah mah wis moal. Baru kecerdasan. Eta nu nilai. Jadi memang sebenarnya mah KBG naluri manusia itu tertuju kayaknya iya. So, pasti lah. Pasti orang embung boga bos pinter tapi ngikeun gaji make suku. Embung kan? Iya, pasti lah. Semua pasti. Resep orang ngumpul di jelema kaya misalkan, tapi nya ngarendahkeun kok resep. Teh heulanan aing gitu. Itu bukti sebenarnya naluri orang teh lebih gitu lah.
lebih tidak terlalu peduli kepada kecerdasan rasio gitu, akal, otak, tapi lebih kecerdasan dengan hati, olah-olah hati pada bahasanya. Sehingga bahasanya kayak pinter-pinter si kos gitu tuh. Tapi ketika nu bodoh tapi bagus, bodoh gak sih eta mah. Lah ini kan, eta kan bahasa beda. Berarti yang bagus itu mah jare. Orang banyak kecewa sama presiden, sama bupati, sama gubernur, sama DPR. Karena non coba. Oh, bodoh. Nah, begini-begini. Kabeh itu tertunjukkan dirinya. Bukan, ayah pernah nggak demo Jokowi karena Jokowi terlalu bodoh untuk jadi presiden. Kebanyakan semua tidak puas itu karena ceknya kurang amanah. Ceknya tidak tahu posisi. Kurang ekspor, kalau ulah ekspor, jenalin minyak sayur ekspor kemari. Batal orang di Medan ngomong, waduh jaing yang minyak sawit murah, koi 1.000 cina sekilo. Biasanya berapa? 3.000 biasanya. Sebab Jokowi salah cina kamari ulah ekspor itu. Padahal bukan kamari minyak namun tak ulah ekspor. Ya itu disebutkan doang gitu. Jadi ketidaktepatan kebijakan dia yang di komen, bukan kecerdasan otaknya, lu gelarnya insinyur kok. Sagede ing beja Habibie coba udah gelar ing di kan, saya coba gelar ing di jajang lagi gitu. Jadi pemerintah tetap artinya naluri manusia itu lebih senang untuk tadi secara spiritualnya yang nanti ayah meskipun ya kecerdasan rata-rata lah. Ngolah nu kitu. Macam tadi Mang Roman dia lamun pakai kecerdasan kajen. Umpamana ulah jadi memang bener ya. Menurut musalah ulah ka mana bener memang aya ngomong gitu. Tapi secara ilmu. Tah kajalankeun bae untuk maslahat umum silahkan mun geus anu peduli deui mah. Kalau daek sama dari biar urugan, jangan boga anu harita nyumbang, iya bang urugan boga ngomong baheula, moal ditagi mah, jangan teu butuh makan, maka pasrahkan karena kemaslahatan umum. Ada yang ulama mengatakan demikian itu secara ilmu kan. Tapi ame jelema ieu ngeunah, nu ngaulahkeun ngeunah gitu kan. Nu ngaheuhkeun ngeunah. Musola boga manfaat. Aya ya ulama nu ngomong kieu, tak kurang pake eta. Tah kalau di masyarakat mah hese gitu. Kalau sekedar halal haram gampang. Mau jelas kok. Tapi bagaimana caranya yang suka kepada yang haram itu? Nyenang teka singgung. Macam kayak Wahab Hasbullah kamu itu salah. Saya nunut korban satu keluarga 8 orang. Bayi, satunya bayi. Cukup benerlah sapi hiji dia kiai. Ya itu meleutik kene ieu anak bawang gitu kan. Oh nggak bisa cek kiai kita tidak bisa. Harus satu sapi untuk 7, nggak boleh 8. Yang kiai deh. Boleh nggak dituju untuk satu ekor, untuk satu ekor sapi untuk 8 orang, yang satunya masih kecil bayi. Cek Dewa 10, boleh. Tapi biar dia bisa naik pakai tangga, kasih kambing satu. Naik kita nurut. Jadi tangga naik, kan kita bisa naik. Jalur tuh. Iya, itu cara memanage supaya jelema teu kasih. Atau cerita populer zaman Nabi Musa. Datang kakek jelema membunuh 99 orang. Mau tobat, datang ke hiji kiai cikurang. Bos nggak bisa, terlalu banyak dosa itu. Akhirnya kagok itu mah paehan hiji deui kiaina. 100 kan. Datang kan hiji deui, boro-boro karak 100. Dunia kusia dipaehan kabeh. Kayak Allah dek ngampur mah ngampura. Eta memanage-nya. Dan kus itu anu hese teh. Maka Nabi itu lebih poin-poin pentingnya teh nu tilu eta teh dihareup. Kalau sekedar loba lah buktinya pengharaman arak tidak langsung diharamkan oleh Rasul. Judi ya, dia itu ada baiknya buat kalian, ada juga buruknya, cuman buruknya lebih banyak, itu bahasanya. Tidak langsung mutlak haram, enggak. Temagahan bahwa pentingnya kejiwaan dia gitu ya, bukan sekadar mengandalkan iya ngarang teh rasio gitu. Sebab belum kata doang pasti kan. Orang kerhayang pamajikan cicing bae. Hasia moal dihampura ku malaikat sia. Nolak ajakan salaki. Memang benar gitu, benar hadisnya gitu aya benar. Tapi kan lihat situasi dan kondisi. Tidak bisa semena-mena. Atau cerita Nabi Ibrahim. Padahal kan bapaknya, "Cong, saya ada dipencet, hai ieu jangan." Ya perintah Allah, kan teu nanyakeun.
Bapak ngimpi ke peting, kia, kamu suruh disembelih. Bagaimana pendapatmu? Masih nanya ke, kita langsung menjebret gitu. Nanya ke bagaimana pendapatmu? Angka beneran tuh bapaknya soleh, anaknya soleh. Cek anaknya teh, iya tuh, insya Allah sabar, lakukan baik non perintah Allah. Karena kesabaran aku Allah tadi wajib dikirim embe. Cek ulama mungkin saja kalau waktu itu tidak sabar, tidak menerima, kan udah wajibnya. Nah, mengelola emosi. Kita sifat wajib, sifat mustahil ya bohong. Terus ngaranna teh kitman, menyembunyikan apa yang perlu disampaikan tapi henteu eta ngaranna menyembunyikan. Terus ngaranna teh khianat, tidak bisa dipercaya. Dipercaya tapi kepercayaan orang lain diciderai gitu. Mustahil nabi para rasul seperti eta. Terus baladah belak bodoh, mustahil rasul itu bodoh. Bodoh rasul lah. Ilmu biasa aja bodoh jore. Sehingga Nabi tidak belajar nulis, tidak belajar baca itu bukan berarti bodoh, bodoh jorek itu bodohnya, bodoh itu lain. Balada eta lebih kepada dungu untuk orang lain, polong, terus mana tuh? Itu mimpin umat. Orang buka RT polong, bung. Itu yang wajib, yang jaiz, yang mustahil gitu ya. Yang jaiznya a'radul basyariyah, sifat kemanusiaan. Nabi itu ya manusia kadang sakit, sehat, gembira, sedih, menikah, makan, minum, tidur, ya manusia biasa. Memang Rasul manusia. Kita 50 eta tanu pertama wajib dipelajari oleh seorang mukallaf. Setelah eta baru syariat, asup karena syariat.